Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan menurunkan persamaan koefisien restitusi ya. Materi ini ada di materi impuls dan momentum. Nah, yang perlu kita pahami ya, untuk menurunkan persamaan restitusi ya, kita berangkatnya itu atau kita mulainya itu dari tumpukan elastis ya, atau bahasa lainnya itu tumpukan lenting sempurna gitu. Di tumpukan lenting sempurna gitu ya, misalkan ada dua buah benda ya, benda 1 dan benda 2 ya. Benda 1 masanya M1, benda 2 masanya M2 ya. Keduanya bergerak saling mendekati dengan kecepatan masing-masing V1 dengan V2 gitu. V2. Oke. Nah, kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa di tumpukan lenting sempurna itu yang pertama itu berlaku hukum kekekalan energi kinetik gitu ya. Ya. Hukum kekekalan energi kinetik maksudnya apa? Jadi jumlah EK atau energi kinetik sebelum tumpukan dengan jumlah EK setelah tumpukan itu sama gitu. Jadi sigma EK sama dengan sigma EK aksen ya. Jadi ini maksudnya jumlah energi kinetik sebelum tumpukan sama dengan jumlah energi kinetik setelah tumpukan gitu ya. Energi kinetik setelah tumpukan disimbolkan dengan EK aksen. Ya. Berarti setengah M1 V1 kuadrat M ya kuadrat ya ditambah setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat ya ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat gitu. Nah, sekarang dari ruas kanan dan ruas kiri ada yang sama tidak? Ada ya, setengahnya di ruas kanan ada, di ruas kiri ada, maka kita eliminasi ya. Nah, itu ya. Oke, berarti tinggal M1 V1 kuadrat ditambah M2 V2 kuadrat sama dengan M1 V1 aksen kuadrat ditambah M2 V2 aksen kuadrat gitu. Nah, sekarang kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan yang ada M1 dengan yang ada M1-nya, yang ada M2-nya dengan yang ada M2-nya gitu ya. Maka M1 V1 kuadrat ya dikurangi M1 V1 aksen kuadrat sama dengan M2 V2 aksen kuadrat dikurangi M2 V2 kuadrat gitu. Atau ya kita gabungkan ke sana berarti M1 V1 kuadrat dikurangi V1 aksen kuadrat gitu sama dengan M2 V2 aksen kuadrat bukan 12 ini aksen kuadrat gitu ya dikurangi V2 kuadrat gitu.
Oke, ingat persamaan matematika ya. Ingat persamaan matematika kalau A min B A kuadrat min B kuadrat gitu sama dengan apa? Kan A plus B ya. Nah, kali A min B gitu. Maka dari sini berarti M1 ya. V1 ya. Ditambah V1 aksen ya. Dikalikan V1 dikurangi V1 aksen gitu sama dengan M2. Nah, ini berarti V2 aksen plus V2 ya kali V2 aksen min V2. Nah, ini simpan dulu ya untuk persamaan yang pertama. Persamaan 1. Ya. Oke. Selanjutnya ya, kita juga yang perlu ketahui bahwa di tumbukan elastis ya atau tumbukan lattice sempurna itu juga berlaku hukum kekekalan momentum gitu ya. Nah, yang kedua hukum kekekalan momentum. Kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini berarti ya sigma P ya sama dengan sigma P aksen gitu ya. Jumlah momentum sebelum tumbukan dengan jumlah momentum setelah tumbukan itu sama ya. Maka M1 V1 ditambah M2 V2 ya sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen gitu. Oke, sekarang kita kumpulkan juga yang satu dengan yang satu, yang dua dengan yang dua gitu. Berarti M1 V1 dikurangi M1 V1 aksen sama dengan M2 V2 aksen dikurangi M2 V2 gitu ya. Ini ke kanan, ini ke kiri gitu. Nah, berarti ini ada M1 ada M1 ya. Berarti kita keluarkan dulu nggak apa-apa M1 ya. Berarti V1 min V1 aksen gitu ya, maaf. Sama dengan M2 ya. V2 aksen min V2 gitu. Nah, inilah persamaan kedua. Nah, nanti persamaan 1 dibagi persamaan 2 ya. Persamaan 1 dibagi ya persamaan 2. Maka M1 ya V1 ditambah V1 aksen ya. V1 dikurangi V1 aksen sama dengan M2 ya. V2 aksen plus V2 ya kali V2 aksen min V2 ya. Nah, dari sini ya persamaan 1. Nah, dibagi persamaan 2. Persamaan 2-nya itu adalah M1 V1 dikurangi
V1 aksen gitu ya, sama dengan M2 V2 aksen min V2. Oke. Persamaan 2. Maka hasilnya adalah ya. Nah, ini bisa dibagi dengan ini ya. Set gitu ya. Ini juga M2 dengan ini M1 ya. Nah, ini dengan yang ini, berarti sisanya adalah V1 ya. Nah, ditambah V1 aksen sama dengan V2 aksen ditambah V2 ini. Oke. Nah, sekarang kita kembalikan lagi yang ada aksennya dengan yang ada aksennya, yang tidak ada aksennya dengan yang tidak ada aksennya gitu. Maka ya kita tukarkan ke sana ya, berarti yang ada aksennya di sebelah kiri ya, yang nggak ada aksennya di sebelah kanan gitu. Maka V1 aksen dikurangi V2 aksen ya, sama dengan V2 dikurangi V1 gitu ya. Oke, kalau kita kalikan silang ya, misalkan berarti ini sama dengan 1 ya. Nah, sama dengan V2 dikurangi V1 ya, per V1 aksen dikurangi V2 aksen gitu. Atau 1 ya, sama dengan V2 maaf ya, kita masukin ke kurung ya, minnya keluarin, V1 min V2 gitu ya, biar sama kayak bawahnya nih, 1 2 1 2 1 2 1 2 gitu ya, per ya V1 aksen min V2 aksen ya. Nah, nilainya ini adalah 1 kalau tumpukan elastis atau tumpukan lattice sempurna gitu ya. Nah, ini nah, sedangkan yang ini ya, ini adalah persamaan koefisien restitusinya gitu, E-nya gitu. E sama dengan min ya, V1 aksen maaf, V1 ya, min V2 per V1 aksen min V2 aksen gitu ya. Ini adalah persamaan koefisien restitusi. Persamaan koefisien restitusi ya. Oke, jelas ya. Oke, sekarang selanjutnya ya, kita akan menurunkan persamaan koefisien restitusi dari tumbukan antara benda dengan lantai gitu ya, gerak jatuh bebas ya. Misalkan ada bola ya, bola basket gitu misalkan nih ya, ada bola basket ya, kemudian dia dijatuhkan ke lantai ya. Nah, jatuhkan ke lantai, kemudian dia mantul. Nah, bukan mantul mata betul ya, mantul ya, bolanya mantul nih itu, bolanya mantul, mantap betul, bolanya mantul ya. Yang awalnya ketinggiannya adalah H ya, nah kemudian dia memantul setinggi H aksen gitu
yang tadinya H jadi H aksen. Ya. Nah, di sini apakah terjadi proses tumbukan? Ya tentu saja terjadi proses tumbukan antara bola dengan lantai gitu ya. Maka di sini ada dia V1 ya, misalkan ini adalah V1 gitu ya. V1, kemudian dia memantul ya sini. V1 aksen gitu ya. Nah, kemudian berapakah kecepatan dari lantainya gitu. Lantainya kan ya nggak punya kecepatan gitu ya. Karena apa? Ya karena lantainya kan diam gitu. Diam. Kerangka acuan yang diam ya. Maka V2 ya sama dengan 0 gitu ya. V2 aksen juga sama dengan 0 gitu. Oke. Kita kembalikan ke persamaan restitusi, persamaan koefisien restitusi ya, bahwa E sama dengan min V1 min V2 ya per V1 aksen min V2 aksen gitu. Oke ya. Cara mencari V1 gimana? Kecepatan jatuh dia saat akan mengenai lantai gimana caranya? Caranya itu pakai gerak jatuh bebas ya. Kita review dulu gerak jatuh bebas lagi GJB ya. GJB ya. Untuk bola yang dijatuhkan ya dengan ketinggian tertentu gitu ya. Nyarinya gimana ya? Nah, nyarinya dengan persamaan yang ada di GLBB ya, bahwa yang ada V kuadrat gitu ya sama dengan V0 kuadrat ya, V0 kuadrat plus ya 2G ya kali H gitu ya. Maka karena kecepatan awalnya adalah 0 ya. Nah, kecepatan awalnya itu kan 0. Ya, karena dijatuhkan ya. Dijatuhkan kecepatan awalnya 0, maka V kuadrat sama dengan tinggal 2GH saja gitu ya. Maka V sama dengan akar 2GH gitu. Nah, maka dari kecepatannya adalah dengan menggunakan V sama dengan akar 2GH. Oke, kembali ke sini ya. Kembali ke sini bahwa E sama dengan minus ya V1 ya akar 2GH akar 2GH gitu ya, dikurangi V2 nya berapa? 0 gitu. Per akar 2GH aksen gitu dikurangi 0, maka tinggal E sama dengan min akar 2GH ya per akar 2GH aksen gitu ya. Oke, sama berarti E nya sama dengan, ada yang bisa dibagi nggak? Bisa ya, 2G akar 2G gitu ya. Berarti sekarang tinggal min akar H per akar H aksen gitu ya. Akar H dibagi akar H aksen ya. Nah, kok ada minnya?
Namanya ini sebenarnya menyatakan arah saja gitu, makanya kalau untuk perhitungan nilai itu tidak diperlukan ya. Maka nah sama dengan akar H per akar ya, H aksen gitu. Nah ini koefisien restitusinya untuk benda yang jatuh bebas ya. Koefisien restitusi benda jatuh bebas ya. Oke, sekian.